semua, perkenalkan saya Bernadina Leu Aslmeje dengan NPM 41230010. Saya mahasiswa Universitas Timor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 4. Video ini saya buat sebagai laporan hasil praktikum pada mata kuliah Perencanaan Manajemen dan Lahan Kering. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan pupuk kompos biochar yang dimulai dari beberapa tahap, yaitu tahapan yang pertama adalah proses pembuatan biochar, tahapan yang kedua adalah proses pembuatan mol, dan tahapan yang ketiga yaitu proses pembuatan pupuk kompos biochar. Sebelum itu, yuk kita sama-sama membahas apa sih lahan kering itu? Teman-teman, lahan kering adalah jenis lahan yang memiliki keterbatasan air dan seringkali tidak memiliki sistem irigasi yang baik. Nah, lahan seperti ini biasanya mempunyai ciri khas tersendiri seperti tanah yang kering, padat, miskin bahan organik, dan unsur hara. Selain itu, tanah di lahan kering biasanya juga kurang gembur atau tidak legas, yang nantinya membuat tanaman susah tumbuh subur. Nah, masalah-masalah inilah yang nantinya membuat lahan kering seringkali tidak produktif. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya khusus untuk memperbaikinya. Salah satu upaya melalui manajemen kesuburan tanah. Kemudian dibutuhkan metode yang dibutuhkan yaitu dengan aplikasi pupuk organik bernama kompos biochar. Biochar adalah arang organik yang dihasilkan dari pembakaran bahan biomasa seperti sekam padi, serbuk gergaji, atau limbah pertanian lainnya dalam kondisi terbatas oksigen atau proses pirolisis. Biochar ini digunakan sebagai bahan pembenah tanah karena mampu meningkatkan kesuburan, memperbaiki struktur tanah, serta menyimpan air dan juga unsur hara yang lebih baik. Biochar ini juga berperan dalam mitigasi perubahan iklim karena menyimpan karbon dalam jangka panjang di dalam tanah. Proses pembuatan biochar. Alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah corong. Corong terbuat dari sen licin berukuran 150 x 100 cm yang dilubangi dengan paku berukuran 10 cm dengan jarak masing-masing lubang 1 cm, kemudian diikat menggunakan kawat. Yang kedua, ember, yang ketiga korek api, yang keempat skop, dan yang kelima karung. Kemudian, bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan biochar, yaitu yang pertama adalah dedaunan kering, yang kedua ranting kayu kering, dan yang ketiga adalah sekam padi. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan biochar. Yang pertama, siapkan semua alat dan bahan, kemudian letakkan corong di tempat terbuka dengan posisi berdiri. Setelah itu, isi corong dengan ranting kayu dan dedaunan kering secukupnya. Lalu, gunakan plastik dan korek api untuk membakar ranting kayu dan dedaunan kering yang ada dalam corong tersebut. Kemudian, tumpuk semua sekam padi mengelilingi corong. Lalu, biarkan sekam padi terbakar, dan perhatikan pembakarannya. Ketika bagian atas sudah terlihat menghitam, segera tutupi lagi dengan sekam padi yang belum terbakar. Perhatikan terus-menerus sampai semuanya terbakar merata seperti arang. Saat semua sudah terbakar merata, bolak-balik lalu disiram dengan air agar biochar menjadi dingin. Setelah itu, isi biochar ke dalam karung, kemudian simpan di tempat yang aman. Kemudian, biochar yang sudah jadi siap untuk digunakan. Langkah selanjutnya adalah proses pembuatan mol atau mikroorganisme lokal. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu botol bekas ukuran 1,5 liter, air kelapa, air cucian beras, dan gula. Langkah-langkah pembuatannya yaitu campurkan air kelapa dan air cucian beras ke dalam botol. Tambahkan gula secukupnya, kemudian kocok rata, lalu simpan di tempat gelap dan tertutup. Hindari sinar matahari langsung, kemudian diamkan selama beberapa hari, maksimal 7 hari. Setelah itu, setiap paginya, buka tutup botol sebentar untuk mengeluarkan gas. Setelah aromanya berubah menjadi asam manis khas fermentasi, berarti mol tersebut siap digunakan. Tahapan selanjutnya adalah proses pembuatan pupuk kompos biochar. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 1. Kotoran ternak dan hijauan sebagai penyedia unsur hara dan makanan mikroorganisme pengurai. Yang kedua, dedak sebagai makanan awal bagi mikroorganisme
karena bentuknya yang halus dan mudah diurai. Yang ketiga, gula sebagai sumber energi bagi mikroorganisme. Dan yang keempat, mikroorganisme lokal sebagai bibit mikroorganisme pengurai dan juga bisa jadi pengganti EM4. Langkah-langkah pembuatan pupuk kompos biochar. Yang pertama, siapkan tempat yang luas untuk melakukan campuran pupuk kompos biochar. Yang kedua, tebar hijauan di bagian dasar sebanyak 1 karung. Yang ketiga, tebar kotoran ternak di lapisan kedua sebanyak 1 karung. Yang keempat, tebar biochar di lapisan ketiga sebanyak 1 karung. Langkah selanjutnya, sebelum melakukan pencampuran, maka siapkan terlebih dahulu air yang sudah dicampur dengan mol dengan campuran 1:1. Lalu, tambahkan gula pada campuran mol dan air tadi, kemudian siramkan pada bahan kompos biochar sampai semua bahan tercampur merata. Setelah semua bahan sudah dibalik dan tercampur merata, maka bentuk semua campuran bahan dengan rapi berbentuk segi 4 dengan tinggi kurang lebih 30 cm. Kemudian taburi dedak di bagian atas campuran pupuk kompos tadi. Setelah itu, tutup rapat menggunakan karung agar tidak terkena sinar matahari dan air hujan, serta gunakan kayu dan batu untuk menindih karung penutup agar tidak tertiup angin. Langkah selanjutnya, pupuk kompos yang sudah tercampur dan tertutup wajib dikontrol setiap hari selama 1 minggu. Tetapi setiap pada hari kelima, kita wajib melakukan pembalikan pada pupuk biochar, kemudian ditutup kembali sampai nanti semua bahan sudah terdekomposisi menjadi kompos atau seperti tanah. Apabila sudah sampai 1 minggu, kompos tersebut dipindah ke dalam karung, lalu disimpan di dalam ruangan yang tertutup. Setelah itu, pupuk biochar sudah siap untuk digunakan.